Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara melaksanakan diklat guru pembelajar di tahap 2. Karena kebetulan saya mengikuti tahap 2 di angkatan 2 yang dimulai hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk klik tombol jempolnya dan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya agar selalu update konten berikutnya. Pertama, kita masuk seperti biasa ke lamannya SIM Guru Belajar, SIM PKB. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sudah lolos di tahap 1, maka berhak memperoleh sertifikat dan bisa di-download di sini, cek sertifikatnya. Kemudian setelah lolos tahap 1, kita bisa masuk mengikuti di tahap 2. Nah, di tahap 2 ini saya mengikuti di angkatan kedua, yaitu tanggal 31 Oktober sampai nanti tanggal 19 November 2020. Apabila sudah begini, kita tinggal langsung klik mulai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung diarahkan untuk masuk ke program guru pembelajar masa pandemi ini dengan menggunakan akun SIM PKB kita. Klik masuk di sini. Nah, di sini kita dihadapkan kepada diklat pembelajaran GTK masa pandemi. Kemudian di sini ada tahap 2 diklat guru pembelajar di angkatan kedua. Kalau angkatan 1 sudah berlangsung sebelumnya, dan angkatan 3 nanti ada di tanggal berikutnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa kurs yang harus kita kerjakan. Boleh Bapak dan Ibu baca-baca di sini. Ada tahap 2 terdiri dari 3 bagian utama, mendapatkan inspirasi atau diharapkan menyaksikan video webinar. Kemudian yang kedua, mengembangkan, diharapkan dapat merancang menerapkan pembelajaran jarak jauh di kelas Anda. Kemudian yang ketiga itu diharapkan kita dapat merefleksikan atau diharapkan menulis dan menilai praktik baik pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran ini, Anda diharapkan untuk yang pertama mengikuti instruksi tentu, yang kedua mempelajari secara seksama semua konsep, yang ketiga mengisi kuis sesuai kondisi Anda sebenarnya, kemudian yang keempat melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mulai dari mendapatkan inspirasi pengembangan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada tahapan yang harus kita lalui dari mulai inspirasi pembelajaran jauh PAUD, RA, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Baik, yang pertama kita masuk di inspirasi pembelajaran jauh yang ini. Ini tinggal diklik. Nah, di sini ditampilkan sebuah video yang memang kita harus tonton. Ketika ini sudah selesai, maka seperti biasa, seperti di tahap 1, di sini ada klik tanda selesai. Maka ini harus diselesaikan dulu ya. Ini tinggal diklik. Nah, Bapak dan Ibu, ini sudah selesai untuk inspirasi pembelajaran PAUD dan ERA. Ini tinggal klik tanda telah selesai, ini diklik. Secara otomatis kita akan masuk ke inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru SD dan MI. Ini tinggal diklik seperti biasa. Klik. Tunggu sampai selesai. Nah, ini untuk inspirasi pembelajaran guru SD, MI sudah selesai. Jangan lupa ini tandai setelah selesai. Klik ini. Oke, otomatis kita langsung ke yang SMP. Ini tinggal diputar saja. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai yang untuk inspirasi pembelajaran SD. Untuk inspirasi pembelajaran SMP, MTS. Ini tinggal diklik tanda sudah selesai. Klik. Nah, kemudian otomatis kita akan masuk dihadapkan pada inspirasi pembelajaran untuk guru SMA dan MA. Ini juga kita ikuti kursnya.
baik Bapak dan Ibu, inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru SMA MA ini sudah selesai. Saya ikuti, kemudian klik tanda telah selesai. Nah, ini masuk ke inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru SMK. Ini tinggal diklik. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu, tinggal klik tandai telah selesai. Kita akan masuk ke yang inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru SLB. Ini tinggal diklik. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai untuk inspirasi pembelajaran guru SLB. Ini tinggal klik. Nah, di sini artinya kita sudah menyelesaikan 6 step dari 17 steps yang akan atau yang harus dilalui oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, ini sudah selesai, tandanya dengan ada checklist warna biru ya, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke mengembangkan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada 5 topik, tinggal kita klik ya. Jadi yang dari mulai PAUD atau RA, kemudian SD, SMP, dan SMA, SMK, dan juga SLB. Baik Bapak dan Ibu, kita harus menyelesaikan 5 step di tema yang mengembangkan pembelajaran jarak jauh ya. Kita mulai dari yang atas. Klik ini, yang pilihan sumber belajar yang guru PAUD atau RA. Di sini ada perintah, silakan pelajari pilihan sumber belajar bagi guru PAUD sebagai berikut. Pertama ada tingkat PAUD buku saku, kemudian ada semua jenjang belajar dari rumah TPRI. Nah, ini ada 3. Nah, kita coba klik yang tingkat PAUD saku. Nah, ini harus untuk mengunduhnya buku ini tinggal diunduh di sini ya Bapak dan Ibu. Terus sumber belajar juga bisa diunduh di sini. Oke, kita klik yang semua jenjang belajar misalkan. Nah, ini juga tinggal bisa dipelajari di sini. Nah, ini ya, ada jadwal program tayangan dan sebagainya. Ini bisa dipelajari juga. Ini diperuntukkan untuk guru-guru yang di jenjang PAUD dan RA gitu kan. Nah, misalkan kalau ini sudah Bapak dan Ibu pelajari semua, udah dilihat videonya, bukunya sudah di-download, tinggal langsung tandai selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang jenjang SD. Klik modulnya. Kemudian kita lihat materi bahan ajarnya di sini. Ini untuk guru-guru SD ya. Ini banyak sekali materinya. Kemudian di bawah, scroll ke bawah itu sampai ke tema sistem tubuh. Nah, ini untuk modul-modulnya ini ada di sini semua. Ini bisa dibuka Bapak dan Ibu, ini bisa dibuka semua. Ya, ini untuk guru-guru SD. Silakan bisa download atau bisa diambil, di-download di sini. Kemudian videonya juga bisa diputar ini. Nah, ini masuk ke kelima ekosistem. Ini contoh pembelajaran ya. Ekosistem. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Silakan ini ada aktivitas kali ini pelajari. Kita akan belajar. Kemudian juga ada hari ini kita akan belajar. Nah, ini juga contoh. Ini juga bisa Bapak dan Ibu pelajari, terutama yang guru-guru di tingkat SD ya. Betul-betul diperlukan ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini juga, nah ini untuk mapel matematika untuk jenjang SD kelas 4 ya. Ini bisa dipelajari juga. Apabila sudah selesai Bapak dan Ibu, klik tanda telah selesai. Yuk. Kemudian kita masuk ke sumber belajar guru SMP. Nah, sumber belajar guru SMP ini di sini ada 2 video ya, ada 2 video bisa Bapak dan Ibu pelajari di sini. Nah, contoh seperti ini. Kalian juga atau misalkan yang bawah juga bisa, ini untuk matematika yang bawah. Belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Nah,
Apabila ini sudah selesai, klik tombol tanda selesai untuk melaporkan bahwa memang kita sudah menyelesaikan pelajaran di modul ini, ya, untuk guru-guru SMP. Ini klik, kemudian kita masuk ke sumber belajar untuk guru SMA. Ya, ini juga sama untuk guru-guru SMA, ini kelas 10 ya. Ciri-ciri manusia purba. Nah, ini sejarah, pelajaran sejarah. Ini silahkan dipelajari. Belajar, jangan lupa berdoa terlebih. Javanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Kemudian di bawah ini juga ada pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, bisa dipelajari. Ini untuk guru-guru yang SMA ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ke pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris untuk SMA ya. Bisa dipelajari. Ini contoh-contoh model pembelajarannya seperti ini. Kalau sudah selesai semua kita pelajari, nah jangan lupa untuk klik tanda telah selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke terakhir, yaitu sumber belajar untuk guru SLB. Nah, ini tinggal diklik, ada videonya juga ya, pelajari silakan. Kemudian ada juga guru masih presentasi pembidang SDLB, pelajari. Kalau sudah tinggal klik telah selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan 11 step dari 17 step yang sudah ada. Berarti masih ada step yang harus kita selesaikan. Nah, yang mana? Ya ini. Ya, yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu sekalian, ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk membuat sebuah rancangan pembelajaran jarak jauh yang inspirasinya bisa saja kita lihat dari video-video tayangan tadi, kan gitu kira-kira. Nah, coba kita klik yang ini. Ini kita masuk ke merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sini ada tulisan atau bacaan, selamat Anda sudah mendapatkan inspirasi dari sejumlah video pada topik sebelumnya. Artinya memang kita tadi disuguhkan beberapa video pembelajaran dari berbagai jenjang ya, dari mulai PAUD, RA sampai ke SMK dan SLB. Nah, sekarang tantangan belajar buat Anda adalah menggunakan semua pembelajaran yang sudah Anda dapatkan dari tahap 1 BIMTEK maupun sesi inspirasi tahap 2 Diklat untuk merancang pembelajaran jarak jauh. Silakan pelajari panduan berikut. Nah, ini ada panduannya Bapak dan Ibu. Pertama, buatlah rencana pembelajaran jarak jauh berdasarkan pemahaman yang Anda dapat selama mengikuti program ini. Anda diperbolehkan membuat materi tahap 1 BIMTEK dan tahap 2 Diklat. Format rencana pembelajaran jarak jauh boleh Anda tentukan sendiri selama ada 3 komponen RPP Merdeka Belajar: tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ada di tahap ini, di tahap 12 ini, kita akan diharuskan untuk membuat rencana pembelajaran jarak jauh ya. Baik yang telah mengikuti di tahap 1 maupun di tahap 2 seperti yang saya lakukan ini. Nah, formatnya kita menggunakan format komponen RPP Merdeka Belajar yang terdiri dari ini: tujuan pembelajaran, kegiatan pelajaran, dan asesmen pelajaran. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki atau belum memahami, masih agak bingung dengan RPP ini Merdeka Belajar yang dikenal dengan RPP 1 lembar, bisa dilihat di video saya sebelumnya, ada contoh-contoh RPP 1 lembar, dan bahkan itu sebuah aplikasi ya, bisa digunakan. Kemudian yang kedua, diskusikan rencana pembelajaran jarak jauh dengan 2 atau 3 rekan guru yang lain untuk mendapatkan masukan. Lakukan revisi bila perlu. Nah, artinya begini Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu sudah membuat RPP pembelajaran jarak jauh dengan 3 komponen Merdeka Belajar, maka silahkan untuk saling share dengan temannya yang ada di sekolah. Barangkali ada masukan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, praktekkan rencana pembelajaran jauh tersebut. Apabila ada kesulitan, jangan segan untuk meminta masukan dari rekan guru yang lain. Nah, ini kemudian dipraktekkan untuk pembelajaran jarak jauh kita selama ini ya. Kira-kira ini mudah dipahami lah. Jadi membuat RPP Merdeka Belajar, kemudian minta masukan kepada rekan ya, teman sejawat. Apabila ada masukan, kemudian baru dipraktekkan. Nah,
Itu Bapak dan Ibu untuk tahap yang ini. Nah, apabila ini sudah selesai Bapak dan Ibu, ini tinggal jangan lupa klik tandai telah selesai. Ingat tugasnya ya, klik selesai. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke tahap 13, yaitu menulis praktek baik pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada perintah. Sekarang Anda diundang untuk mengingat keseluruhan pengalaman merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dari keseluruhan pengalaman tersebut, ingatlah alurnya dari awal hingga akhir. Dari penuhan tantangan hingga membuah hasil. Setelah itu, tulislah struktur pengalaman tersebut menjadi berbentuk tulisan praktek baik pembelajaran jarak jauh. Anda boleh mempelajari contoh praktek baik pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada di surat kabar guru belajar edisi sekolah lawan corona. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada 3 poin dalam bentuk pertanyaan panduan yang memandu untuk menuliskan praktek belajar pembelajaran. Yang pertama, ingat seluruh pengalaman. Artinya kita ingat seluruh pengalaman dalam merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana alur pengalaman Anda sejak awal merancang hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh? Bagaimana kondisi awal? Ada tantangan yang dihadapi, apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan. Jadi di step 13 ini Bapak dan Ibu menuliskan pengalaman Bapak dan Ibu mengajar jarak jauh dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian tantangannya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk step 13 di poin 1. Kemudian di poin 2-nya, dari pengalaman yang Anda jelaskan sebelumnya, bagaimana respon dan komentar dari siswa Anda? Apa usulan siswa untuk mengembangkan pelajaran jarak jauh selanjutnya? Artinya Bapak dan Ibu, kita harus menuliskan juga bagaimana respon siswa kita dengan rancangan yang telah kita sodorkan tadi ya. Dengan di poin 1 ini kan sudah membuat nih. Kemudian respon siswa seperti apa? Ini juga harus ditulis. Apakah ada kejenuhan atau ada permintaan khusus atau misalkan seperti apa? Kan itu tentu kondisi siswa kita juga beda-beda ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu, ketiga, apa perbedaan praktik pembelajaran jarak jauh yang Anda lakukan antara sebelum dan sesudah mengikuti program guru pembelajaran COVID-19? Tuliskan poin perbedaan beserta bukti dan penjelasannya. Nah, begini Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sebelum mengikuti diklat ini kan, tentu. Nah, kita masih ingat bagaimana caranya, merancangnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Itu satu. Kemudian bandingkan dengan setelah mengikuti mengikuti diklat tahap 2 ini, gitu ya kan. Di situ ditulis, diperbandingkan. Kemudian di sini diminta kita menuliskan poin perbedaannya ya. Misalkan gini, misalkan sebelum kita mengikuti diklat ini pembelajaran jarak jauh poin 1 misalkan pembelajaran terpaku kepada satu model pembelajaran misalkan. Nah, kemudian setelah mengikuti diklat tahap 2 ini, nah di sini dituliskan misalkan ya, contohnya misalkan pembelajaran lebih mengkondisikan emosional siswa misalkan, atau pembelajaran lebih bervariatif karena kita melihat kondisi siswa. Nah, kemudian lampirkan ada buktinya seperti apa, misalkan buktinya foto siswa gitu kan, atau misalkan catatan siswa, tulisan siswa, atau misalkan WA dari siswa, misalkan Pak atau Bu, untuk minggu depan misalkan kita belajar dengan model seperti ini misalkan. Nah, itu untuk di poin 3 dan seterusnya, tentu banyak ya Bapak dan Ibu, terserah, ini tidak terbatas. Nah, itu untuk di step 13 ini ada 3 poin yang memang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya Anda dapat membuat draft penulisan dengan bantuan panduan ini, kemudian menyalinnya sebagai jawaban pertanyaan untuk mengunggah praktek baik Anda. Oke, selamat bekerja. Di sini tulisannya. Baik, di sini Bapak dan Ibu, kita diminta untuk mengunggah tulisan praktek baik pembelajaran jarak jauh, gitu kan. Nah, ini tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kemudian kita diminta untuk mengunggah tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh.
Nah, praktik ini yang tadi telah kita rancang sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke kuis. Klik Start Quiz. Nah, di sini ingat seluruh pengalaman Anda dalam merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana alur pengalaman Anda sejak awal merancang hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kondisi awal, apa tantangan yang dihadapi, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan. Nah, di sini Bapak dan Ibu masukkan respon Ibu Bapak di sini ya. Gitu. Jadi yang di tahap 12 tadi kan ada bagaimana kita merancang pembelajaran, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana tantangan pelajaran. Ibu tuliskan di sini itu ya Bapak dan Ibu. Setelah dituliskan baru kemudian next. Nah, ini karena saya belum menuliskan maka mungkin tidak next dulu ya. Baik Bapak dan Ibu, karena saya harus menyiapkan dulu untuk menuliskan rancangan pembelajaran jarak jauh sehingga ini tidak di next dulu ya, tapi saya harus mempersiapkan dulu, dan itu akan kita ketemu di video lanjutannya untuk diklat guru pembelajaran di tahap 2 angkatan 2 ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom komentar, kita diskusikan, karena ini waktu ini masih panjang sampai tanggal 11 November ya, kalau nggak salah tadi itu 11 November untuk angkatan 2 di tahap 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.